Diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Namun, juga ada berita dan kesaksian nyata dari banyak orang yang katanya pernah diabetes, tapi sekarang sudah sembuh. Siapa yang benar? Dalam video ini, Anda juga akan menemukan apakah sembuh diabetes benar atau cuma harapan palsu. Mari kita bongkar mitos dan melihat faktanya. Fakta, di Indonesia kita punya sekitar 30 juta pengidap diabetes. Itu bukan cuma pendapat saya, itu data resmi dari Menteri Kesehatan. Lagian setiap tahun penyakit ganas ini menumbangkan belasan ribu orang. Nah, dari jumlah pengidap diabetes ini, mestinya sudah jelas bahwa kayaknya diabetes memang tidak dapat disembuhkan. Tapi, apa itu berarti orang-orang yang klaim bahwa mereka telah sembuh dari diabetes bohong semua? Sekarang biar saya bikin Anda kaget dulu. Baik orang-orang yang bilang bahwa diabetes tidak bisa sembuh maupun yang bilang bisa sembuh, dua-duanya benar. Pandangan medis dulu ya, mereka sangat benar. Karena pendekatan mereka itu dengan memberi obat pada pasien diabetes. Namun, tak satu pun dari obat-obat yang mereka berikan memiliki sifat menyembuhkan. Kenapa begitu? Karena seketika obat dihentikan, langsung gula darahnya naik lagi. Maka mereka berpatok pada dogma bahwa diabetes tidak bisa sembuh dan harus pakai obat seumur hidup. Namun ceritanya belum berujung di sini. Sekarang mari kita lihat dari sisi satu lagi yang mengklaim bahwa diabetes bisa aja disembuhkan. Mereka tuh benar juga. Karena pada kenyataan tetap ada banyak sekali orang yang pernah punya diabetes berat. Namun mereka berhasil atasi diabetes. Sehingga segala tes medis menunjukkan mereka bebas diabetes dan gula darah mereka normal. Bahkan banyak di antara mereka kalau misalkan makan suatu hidangan dengan banyak gula dan karbohidrat tidak terjadi kenaikan gula darah lagi seperti pada orang yang menderita diabetes. Sekarang biar saya kasih dengar kepada Anda kesaksian dari beberapa orang dari komunitas kami yang berhasil kendalikan diabetesnya seperti saya barusan jelaskan. Saya sangat berterima kasih masuk grup ini. Saya ketahuan diabetes saat tes medikal awal September 2023. Hasil tes HbA1c saya 12,2, tidak lulus. 2 minggu kemudian tes ulang HbA1c-nya di 11, tetap tidak lulus. Terus saya masuk grup ini, tapi tidak pernah komen dan rajin menerima dan membaca. Pas 3 bulan kemudian, tepatnya di 8 Desember 2023, saya general check up, hasilnya HbA1c saya 5,4. Alhamdulillah lulus. Saya nggak ngobat, hanya nerapkan low karbo dan low sugar. Olahraga jalan kaki rutin tiap pagi, tapi kadang bolong juga. Sekarang saya makan biasa, hanya karbo dan sugar dikurangi. Badan terasa enakan. Terima kasih Mr. Dominic Fanny atas ilmunya yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Mr. Dominic Fanny sehat selalu. Amin. Sebelum bergabung di grup ini dan belum baca buku Solusi Diabetes, HbA1c saya 7,4. Setelah baca bukunya dan terapkan metodenya, di hari ke-25 intermittent fasting dan zero carbo, saya cek lagi HbA1c-nya dan genap 3 bulan setelah cek, dari 7,4 turun hingga di angka 6,3. Kemudian, saya lanjutkan intermittent fasting dan zero karbonya. Hari ini periksa lagi. Alhamdulillah, turun di angka 5,4. Terima kasih ilmunya Coach Dominic Fanny, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih para coach yang selalu membimbing. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan ya. Untuk olahraga, saya selama 4 bulan ini intermittent fasting dan zero karbo. Kemudian kardio harus 12.000 langkah dan juga angkat beban. Insya Allah terus berjuang demi sehat. Selamat malam Coach Dominic Fanny dan para admin dan pakar grup. Mau laporan nih, malam ini saya cek HbA1c alhamdulillah di angka 5,9. Setelah mulai zero karbo dan intermittent fasting sejak 15 Maret 2023. Ya kurang lebih sudah 4 bulan lah.
dari HbA1c saya yang awalnya 12,3. Kemudian intermittent fasting 18 jam setiap hari, nggak pernah bolong selama 4 bulan. Berat badan saya awalnya 98 kilo. 2 bulan yang lalu saya cek trigliserida HDL didapat hasil 1,2. Kalau karbo kadang masih tergoda makan singkong atau ubi. Tapi untuk nasi sudah stop sejak awal jalani zero karbo. Untuk olahraga masih belum bisa setiap hari. Hanya bisa Sabtu atau Minggu saja. Senam dan jalan kaki. Terima kasih coach dan admin serta member grup diabetes ini yang sudah saling mendukung lepas dari diabetes. Awal divonis diabetes, saya cuma bisa histeris nangis, terus tiap hari yang terbayang itu cuma cepat mati saja. Karena di lingkungan saya banyak sekali yang terjadi meninggal karena diabetes. Tapi berkat grup ini, saya bisa optimis dan malah nggak makan obat. Semangat ya teman-teman! Sekali lagi, banyak orang seperti yang barusan kita dengar sudah berhasil membebaskan diri dari cengkeraman diabetes. Bukan hanya di dalam komunitas kami. Ada puluhan ribu kasus seperti ini, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kalau Anda masih nggak percaya, lihat sendiri hasil lab mereka dan silakan tanya langsung pada mereka di dalam komunitas online Stop Diabesitas yang kini memiliki lebih daripada 50.000 anggota. Kalau Anda mau bergabung juga, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Nggak ada biaya atau syarat apa-apa. Nah, sekarang kita tanya pada orang yang berpatok pada dogma bahwa diabetes nggak bisa disembuhkan. Mereka akan menjawab kurang lebih seperti ini. Itu nggak sembuh, itu cuma terkendali gara-gara diet dan perubahan gaya hidup. Mereka pada dasarnya benar. Dan jangan Anda terlalu cepat ambil kesimpulan seperti, tuh kan diabetes nggak bisa disembuhkan, paling bisa dikendalikan. Buat kita mengerti inti permasalahan, mari kita memandang diabetes seperti obesitas. Dan mari kita menganggap obesitas sebagai penyakit. Sejauh mana obesitas penyakit atau tidak, nggak usah kita bahas di sini. Nah, kalau saya tanya pada Anda, apakah si super gendut ini bisa sembuh? Pasti Anda akan bilang, ya jelas bisa. Tinggal dia menurunkan berat badan. Entah gimana, tapi pokoknya setelah ia berhasil menurunkan berat badan, berarti dia sembuh dari obesitas. Tapi kira-kira apa yang terjadi kalau orang yang berhasil atasi obesitasnya makan lagi seperti pada saat menuju obesitas? Ya, jelas obesitasnya akan terjadi lagi. Lama-kelamaan mereka jatuh kembali ke dalam lubang yang sama. Berat badan yang sempat normal naik lagi. Bahkan biasanya malah naik lebih tinggi lagi. Ini bukan sekedar opini saya, namun data dari pemantauan puluhan ribu kasus obesitas. Nah, sekarang saya nanya lagi pada Anda. Apakah dari situ dapat disimpulkan bahwa obesitas nggak bisa sembuh? Coba dipikirkan sejenak dan silahkan tinggalkan komentar bagaimana menurut Anda. Tapi, walaupun kebanyakan orang yang sempat turunkan berat badan dari level obesitas ke normal cenderung naik lagi, tetap ada yang berhasil mempertahankan berat badan normal untuk selamanya. Nah, dengan diabetes ceritanya persis sama. Kalau mereka makan nasi, mie, roti, dan lain-lain, gula darah dia tetap aman. Kalau orang seperti ini kembali setiap hari makan gula dan karbohidrat dalam jumlah yang berlebihan dan ia mager, jarang melakukan olahraga atau kegiatan fisik, coba tebak, apa yang akan terjadi? Lama-lama diabetesnya akan muncul kembali. Sama seperti orang mantan obesitas. Kalau mereka makan bebas-bebas lagi, ya jadi gendut kembali. Makanya sekedar lepas dari diabetes tanpa obat atau herbal itu malah nggak terlalu sulit. Yang sulit adalah tetap pertahankan mantan diabetes. Bisa sih bebas diabetes, tapi berdasarkan pengalaman kami dengan ribuan pengidap diabetes, banyak yang jatuh kembali ke dalam lubang yang sama. Entah karena mereka kurang paham bagaimana tetap bisa bebas diabetes, atau karena mereka membuat lagi kesalahan yang membuat mereka kena diabetes pada pertamanya. Kalau Anda sekarang jadi penasaran,
Anda harus berawal dari mana untuk punya gula darah normal lagi? Silakan menyimak materi yang telah kami sediakan tanpa biaya bagi masyarakat Indonesia. Untuk bimbingan gratis bagaimana Anda juga bisa lepas dari cengkraman diabetes, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini atau kirim pesan ke WhatsApp kami. Sekali lagi, gratis semua dan tanpa syarat apa-apa. Satu lagi, jangan lupa nge-share video ini juga sama keluarga atau teman Anda yang juga perlu pemahaman tentang menangani diabetes dengan benar. Walaupun diabetes jelas bisa dikalahkan, namun itu bukan berarti bahwa yang bersangkutan otomatis bebas diabetes untuk selama-lamanya. Kenyataan inilah yang sering dipakai sebagai bukti bahwa diabetes nggak bisa sembuh. Namun di sisi lain, juga ada ribuan kasus diabetes yang sudah selama bertahun-tahun tetap bebas diabetes. Itu bukan berarti bahwa kita harus mengikuti diet ketat sepanjang umur. Bagi pemirsa yang belum jelas bagaimana metodenya bisa lepas dari diabetes pada pertamanya, pastikan Anda simak video ini. Di situ sudah dijelaskan secara singkat langkah-langkah apa yang perlu Anda ambil kalau Anda juga mau bebas diabetes. Nggak sulit kok, cepat pula, dan ilmunya gratis.